Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari UTS mata kuliah Sistem Informatika 1. UTS ini membuat sebuah rangkuman dari materi sesi pertama sampai dengan sesi ke-6. Baiklah, ini untuk sesi pertamanya, komunikasi pada saat ini merupakan hal yang tidak bisa dielakkan karena banyak perangkat elektronik yang saling terhubung sehingga membutuhkan sebuah server dan klien, di mana komunikasi antara klien dan server ini membutuhkan sebuah media, yaitu dengan menggunakan internet. Dan ini bentuk komunikasi peer-to-peer dari komputer satu dengan komputer lainnya, kemudian terhubung dengan sebuah printer. Secara umum terdapat dua tipe jaringan yaitu LAN dan WLAN. LAN itu adalah Local Area Network dan di sini adalah strukturnya. Jadi dia terhubung dari komputer satu dengan komputer lain atau device satu dengan device lainnya dalam suatu lingkup tertentu, lingkup internal yang lebih kecil. Kemudian untuk WLAN ini merupakan cakupan wilayah yang lebih luas, mencakup wilayah geografis yang bisa antar daerah ataupun antar pulau. Seperti ini gambarannya. Ya, ini adalah jaringan WLAN dan LAN yang ada di seluruh dunia. Terlihat di sini sebuah device, masing-masing device terhubung ke sebuah sistem jaringan internet yang akan mengakses dari komputer satu ke komputer lainnya, dan ini menggunakan jaringan internet dan bisa terakses satu sama lainnya di seluruh dunia. Mengenai keamanan jaringan, ada dua tipe keamanan jaringan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keamanan infrastruktur jaringan yang meliputi keamanan fisik dan kemudian untuk pencegahan akses ilegal. Kemudian keamanan informasi, di sini adalah perlindungan informasi atau data yang dikirim melalui jaringan. Jadi perlintasan informasi tersebut harus bisa terjamin keamanannya. Di sini cloud computing ini memungkinkan kita untuk menyimpan sebuah file secara global, jadi tidak menggunakan media penyimpanan sendiri. Kemudian untuk materi yang kedua tentang operating system. Di sini terdapat tiga kategori, yaitu shell, kernel, dan hardware. Shell ini merupakan user interface yang memungkinkan pengguna untuk meminta tugas tertentu, untuk melakukan tugas tertentu pada komputer. Request ini biasanya dapat dilakukan melalui interface CLI atau Command Line Interface atau GUI, Graphic User Interface. Selanjutnya, kernel merupakan komunikasi antara hardware dan software yang mengelola perangkat hardware yang digunakan untuk memenuhi perangkat software. Dan hardware sendiri adalah perangkat atau device yang secara fisik berupa perangkat-perangkat elektronik. Akses metode atau metode aksesnya dapat berupa konsol, secure shell atau SSH, dan telnet. Konsol ini merupakan sebuah port yang mengelola atau pengaturannya digunakan untuk mengakses perangkat untuk tujuan perawatan atau pemeliharaan. Kemudian secure shell digunakan untuk membuat koneksi CLI jarak jauh yang aman ke perangkat melalui interface virtual lewat sebuah jaringan. Kemudian telnet. Telnet merupakan sebuah koneksi remote atau jarak jauh yang relatif insecure atau tidak aman ke perangkat melalui sebuah jaringan. Untuk pengamanan data, biasanya kita akan menggunakan password. Penggunaan password yang lemah dan mudah ditebak sering menjadi concern keamanan dalam informatika. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan sistem dan pola keamanan tertentu agar keamanan tersebut bisa lebih kuat. Berikut adalah beberapa cara agar password kita lebih aman atau kuat. Yang pertama, menggunakan password dengan panjang karakter yang lebih dari 8 karakter. Jadi semakin panjang password kita, relatif akan lebih kuat. Kemudian gunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil, spesial karakter dan angka. Penggabungan
komputer dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter ini akan menjadikan password kita akan sulit ditebak, sehingga akan membuatnya lebih kuat. Kemudian kita harus menghindari penggunaan password yang sama untuk semua perangkat. Jadi untuk perangkat A, B, C itu alangkah baiknya passwordnya berbeda-beda agar tidak mudah ditembus sistem keamanannya. Tips berikutnya adalah jangan menggunakan frasa atau kata yang mudah ditebak seperti nama tempat, nama orang, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Untuk materi selanjutnya adalah protokol dan model. Terdapat 3 elemen dasar dalam komunikasi, yaitu pengirim atau sender, penerima atau receiver, dan media yang digunakan sebagai alat komunikasi tersebut. Semua komunikasi diatur oleh sebuah sistem protokol, dan protokol komputer secara umum mencakup persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dalam message encoding. Encoding adalah sebuah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima dalam transmisi. Jadi pesan awal, pesan asli ini diubah ke bentuk lainnya. Kemudian decoding. Decoding adalah proses pembalikan dari proses encoding tersebut untuk bisa membaca informasi yang dikirim. Jadi setelah dalam proses perjalanan tersebut data di-encoding, dan setelah diterima di tempat tujuan, data tersebut akan di-decoding kembali sehingga data aslinya bisa terbaca. Kemudian persyaratan berikutnya adalah message format dan encapsulation. Kemudian message size, ukuran informasinya harus sesuai dengan yang aslinya lagi. Kemudian message timing. Message timing ini mencakup hal sebagai berikut, yaitu flow control. Flow control yaitu mengatur kecepatan transmisi data dan menentukan berapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan pengirimannya. Kemudian respon timeout merupakan pengaturan berapa lamakah perangkat tersebut menunggu ketika tidak ada jawaban dari tempat tujuan. Kemudian akses method menentukan kapan sebuah informasi dapat dikirim. Pada message delivery option ini dapat menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast ini adalah one-to-one communication. Kemudian selanjutnya multicast ini adalah satu ke banyak, dan biasanya ini tidak untuk semua. Kemudian yang terakhir adalah broadcast. Broadcast ini adalah satu untuk ke semuanya. Dan ini adalah protokol-protokolnya. Ada protokol HTTP, ada protokol TCP, kemudian ada protokol IP, ada protokol Ethernet, seperti yang terlihat di sini. Untuk materi berikutnya adalah physical layer. Physical layer standar membahas 3 area fungsional, yaitu physical component, encoding, dan signaling. Physical component adalah perangkat keras, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang diwakili bit-bit. Kemudian encoding adalah mengubah aliran bit menjadi format yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya pada jaringan. Kemudian signaling inilah metode bagaimana nilai bit 0 dan 1 ini digambarkan dalam media fisik. Dalam komunikasi, kita juga mengenal istilah bandwidth. Bandwidth ini adalah kapasitas di mana media dapat membawa data tersebut. Jadi semakin lebar bandwidth-nya, maka data yang dibawa semakin banyak dalam satuan waktu tertentu. Kemudian istilah berikutnya adalah latensi. Latensi ini adalah banyaknya waktu, termasuk delay, untuk perpindahan data dari suatu titik ke titik lainnya. Berikutnya adalah throughput, yang merupakan ukuran transfer bit melalui media selama periode tertentu. Kemudian istilah lainnya adalah goodput, merupakan ukuran data yang dapat digunakan selama periode waktu tertentu. Physical layer merupakan lapisan terbawah dari OSI. Lapisan ini bertanggung jawab terhadap masalah perpindahan dan dari hardware satu ke hardware lainnya. Beberapa media yang sering dipakai dalam jaringan adalah seperti ini: tembaga, ada fiber optik, dan ada wireless. Kemudian kita masuk ke metode berikutnya, merancang pengalamatan jaringan. Sistem pengalamatan jaringan terbagi menjadi IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 ini relatif lebih lama, dan IP versi 6 ini relatif lebih baru. Pada pengalamatan logik,
Selain butuh nomor IP, dibutuhkan netmask atau subnetmask. Subnetmask ini biasanya sama dengan IP, yaitu 32 bit. Terdapat 3 pengelompokan subnetmask, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Subnetting, hal yang melatar belakangi subnetting adalah faktor kongesti pada jaringan. Semakin banyak host yang terhubung pada satu media akan menurunkan performansi jaringan. Selain itu, alasan subnetting adalah untuk keperluan keamanan jaringan. Konfigurasi switch pada jaringan. Unsur-unsur yang membentuk jaringan adalah device atau perangkat, tentu saja, kemudian media, selanjutnya pesan itu sendiri atau informasi itu sendiri, kemudian aturan atau protokolnya. Untuk perangkat jaringan, ada perangkat akhir. Perangkat akhir ini bisa berupa komputer, HP, laptop, atau IP camera, atau printer, atau perangkat-perangkat lainnya yang biasa kita gunakan. Kemudian intermediary device atau perangkat perantara ini perangkat ini menyediakan konektivitas dan menjamin aliran arus data. Ini contohnya adalah switch, hub, access point, router, dan firewall. Kemudian Ethernet. Ethernet merupakan protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik dari model OSI. Ethernet adalah metode akses jaringan yang paling umum digunakan saat ini untuk jaringan area lokal atau LAN. Hub ini adalah perangkat yang meregenerasi sinyal yang masuk atau frame dan mendistribusikannya ke semua port lain. Kemudian pada hub ini tidak mendukung auto sensing dan tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan dari data. Kemudian jenis lainnya adalah unmanaged switch. Perangkat ini mengirimkan paket data unicast yang diterima hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Semua switch pada jaringan secara langsung mengenali perangkat yang baru terpasang, membaca alamat MAC, dan mencatatnya ke dalam tabel alamat. Managed switch dapat beroperasi pada network tanpa konfigurasi terlebih dahulu, seperti halnya switch unmanaged. Managed switch dapat diberi alam IP sendiri, sehingga port-port dapat dikonfigurasi dan keseluruhan switch dapat dikontrol. Oke, terima kasih. Itulah rangkuman materi dari materi pada sesi 1 sampai pada sesi 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.